Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah klik video ini. Di video ini aku akan membahas kisah horor yang pernah aku alami ketika sedang berada di perantauan. Tepatnya di tahun 2010. Waktu itu ada salah satu teman aku yang bernama Denny yang ngajakin aku untuk pergi merantau di salah satu daerah di kota Bekasi. Tepatnya di Kampung Muara, Babelan. Karena kondisi di kampung pada waktu itu lagi paceklik, akibat musim kemarau yang panjang, bertani susah, mencari pekerjaan susah, pokoknya serba paceklik lah. Akhirnya aku sama Denny memutuskan untuk pergi merantau di Kampung Muara yang ada di daerah Bekasi. Sebetulnya di sana sudah ada beberapa teman yang kebetulan kami sama-sama berasal dari salah satu kampung yang sama. Mereka bernama Nardi, Sodik, Jenuri, dan juga Dislam. Mereka sudah ada lebih dulu karena memang mereka datang ke Kampung Muara niatnya untuk berdagang es keliling. Nah, ada juga yang dari daerah Jawa, ada Pak Yanto, Pak Slamet. Mereka juga sama-sama berjualan es keliling. Jadi di sana kami tinggal dalam satu rumah yang memang rumah tersebut disewa oleh Pak Broto untuk kami yang berjualan es keliling buatan Pak Broto. Jadi di rumah itu ada 3 kamar, Wak. Ada kamar bagian depan itu ditempati oleh teman aku yang bernama Jenuri, Islam, dan juga Nadi. Sedangkan di kamar belakang itu ditempati oleh Pak Yanto, Pak Slamet, dan juga si Sodik. Sedangkan di kamar tengah ini tidak ada yang tempatin, Wak. Karena kondisinya kosong, akhirnya aku memutuskan untuk tinggal di kamar yang ada di tengah tadi. Nah, sedangkan si Denny memilih tinggal di kamar bagian depan sama teman-teman yang lain. Karena di kamar tengah ini kosong, pikir aku kan lebih leluasa, Wak, kalau sendirian daripada nggak ada yang nempatin kan. Nah, besoknya itu teman-teman semua beraktivitas seperti biasa. Mereka pergi berjualan keliling termasuk si Denny. Sedangkan aku masih di dalam rumah itu sendiri. Karena kebetulan gerobak yang akan aku pakai pergi berdagang itu kondisinya lagi rusak. Jadi harus aku betulin lebih dulu. Nah, setelah aku selesai membetulkan gerobak tersebut, aku pergi ke rumah bagian belakang. Niatnya sih mau mandi, Wak. Karena kamar mandinya ini ada di dalam rumah bagian belakang, berdampingan dengan tempat penggilingan es atau pembuatan es. Namun, walaupun di siang hari, ini kondisinya sangat gelap karena memang tidak ada penerangan yang ada di rumah bagian belakang. Juga lampu listriknya kebetulan kabelnya sedang putus, Wak. Nah, pas aku mau masuk ke dalam kamar mandi, itu aku kayak ngerasa ada orang di belakang aku, Wak. Pas aku lihat ke belakang, itu nggak ada siapa-siapa. Tapi rasa itu semakin kuat ketika saya hendak membuka pintu kamar mandi. Jadi serasa kayak ada sesuatu yang berada di atas kamar mandi tersebut. Karena aku sudah merinding gak karuan, akhirnya aku nggak jadi masuk ke kamar mandi. Aku langsung keluar ke arah depan. Nah, kebetulan di depan rumah itu ada warung si emak. Terus si emak ini nanya, "Kenapa, Dek? Kok lari-lari?" Kataku, "Nggak apa-apa, Mak. Kebetulan saya lagi takut aja." Nah, si emak ini bilang, "Nggak apa-apa, Dek. Nanti juga udah biasa." Sambil senyum-senyum kecil begitu, Wak. Jadi aku nggak ngerti tuh maksudnya si emak tadi ngomong begitu itu apa. Nah, akhirnya aku sampai sore, aku nggak berani masuk. Sembari aku nungguin temen ini pulang berdagang, aku tidur di warung emak itu. Nah, warung emak juga kan jualannya nggak sampai sore. Setengah hari pun sudah tutup. Jadi biasanya kalau pagi itu di warung emak itu rame, Wak. Karena teman-teman yang mau berjualan itu biasanya pada makan nasi uduk di warungnya si emak itu. Termasuk aku, Wak. Jadi, Wak, selama aku tidur di rumah itu, aku tuh belum pernah ngerasain yang namanya tidur nyenyak. Jadi tidurnya itu seperti ya tidur biasa lah. Padahal di rumah itu tuh rame, Wak, banyak orang kan. Tapi yang aku heran, kenapa di antara teman-teman ini tidak ada yang berani atau mau menemani aku tidur di kamar tengah. Mereka lebih memilih tidur di kamar sempit-sempitan.
Padahal Wak, kalau dilihat ini kamar tengah memiliki spring bed dibandingkan dua kamar yang ada di depan dan juga di belakang itu hanyalah tikar. Jadi nggak ada apa-apanya. Tapi kenapa mereka nggak mau tidur di kamar tengah? Kadang aku ngerasa heran sama teman-teman aku sendiri. Pernah suatu hari aku tuh cerita masalah kondisi rumah tersebut. Jadi aku tuh kayak ngerasa ada sesuatu yang aneh. Rumah ini seperti nggak biasa rumah pada umumnya. Jadi teman aku itu kalau dengar aku cerita seperti itu, dia langsung nggak mau dengar atau berpaling ngobrolin yang lain. Seakan mengalihkan pembicaraan, Wak. Padahal jika aku perhatikan mereka semua juga ketika masuk ke dalam rumah tersebut itu saling tunggu dengan teman yang lain. Tapi mereka sendiri nggak pernah cerita kenapa gitu. Karena aku ini orang baru, aku nggak banyak nanya, Wak. Tapi tetap aku ngerasain ada sesuatu yang nggak beres di situ. Jadi pernah di suatu malam, karena kebetulan aku susah tidur, itu sebelumnya aku nggak pernah ngelakuin hal itu, Wak. Jadi di dalam kamar tersebut itu banyak sekali buku-buku, di mana buku itu adalah buku sekolah. Ceritanya waktu itu aku ambil buku tersebut, lalu aku baca-baca. Nah pas aku buka buku itu, Wak, aku melihat ada satu foto yang terselip. Nah aku ambil tuh foto, aku liatin ternyata fotonya itu seorang perempuan cantik yang sedang memakai seragam SMA. Nah setelah itu selesai membaca, aku coba mengamati perempuan tersebut sebelum aku mengembalikannya ke dalam buku yang aku ambil tadi. Nah setelah itu aku tidur, tapi aku tuh kayak ngerasa sebenarnya tidur atau enggaknya aku sendiri bingung. Jadi rasa-rasa kayak mimpi tapi nggak tidur, nggak tidur tapi kayak mimpi. Ya kira-kira teman-teman pernah nggak sih ngerasain yang kayak aku rasain tadi? Jadi bimbang gitu, kayak orang sadar tapi nggak sadar. Nah waktu itu aku sudah tidur, terus aku ngeliat ke arah kanan. Nah pas aku ngeliat itu ada perempuan cantik, aku nggak sadar itu, Wak. Jadi ya jujur aja waktu itu aku senang banget. Bahkan kami ngobrol sambil bercanda. Tapi semakin lama aku tuh kayak mengamati wajahnya ini kok mirip kayak di foto yang aku lihat tadi. Nah semakin kulihati dia itu kayak nggak senang gitu loh, Wak. Nah mukanya itu berangsur-angsur menjadi pucat. Nah di situ aku menyadari bahwa di situ kan nggak ada siapa-siapa. Makanya aku mulai berpikiran seolah-olah bahwa dia bukan perempuan yang sebenarnya. Mungkin kuntilanak lah bisa dibilang, Wak. Jadi di situ aku tuh rasanya pengen lari, tapi aku nggak bisa lari, Wak. Ketika aku mau baca doa itu nggak nyampe, rasanya berat banget. Nah semakin aku berusaha, perempuan itu tuh malah ketawanya makin keras, Wak. Jadi aku semakin ketakutan. Dan alhamdulillahnya tiba-tiba aku tersadar. Dan pas aku lihat nggak ada apa-apa, aku pun langsung pergi menuju kamar depan. Pokoknya nggak peduli aku mau tidur di sini. Walaupun kata temen aku sempit. Pokoknya aku nggak peduli lah waktu itu. Nah besoknya kejadian waktu malam itu aku ceritakan kepada emak. Emak tuh kayak biasa aja, tapi aku tetap dedes sih emak. Sebenarnya itu ada apa sih, Mak? Aku tuh selama ada di rumah itu, aku banyak sekali ngerasain hal-hal aneh. Kadang pernah, Wak, aku ini ngobrol sama si Islam. Di dalam itu aku ngobrol. Nah pas aku keluar, si Islam itu baru pulang berdagang. Tapi sebenarnya aku mikir berarti yang di dalam bukan si Islam. Nah pernah juga waktu itu, nah Pak Yanto ini ngobrol sama aku, Wak. Padahal aku sendiri nggak ada di dalam. Aku sedang ada di luar, Wak. Jadi rumah itu tuh betul-betul aneh. Nah karena keanehan tersebut, aku coba desek ke si emak buat nyari tahu sebenarnya ini ada apa sih, Mak, rumah ini kok kayak angker sekali gitu. Nah si emak di situ akhirnya pun cerita bahwa rumah tersebut dulunya adalah milik seorang penjual daging dan dia memiliki anak gadis yang masih sekolah SMA. Dan kamar yang aku tempati di bagian tengah, si emak juga kan tahu itu adalah kamar si Windy karena namanya si Windy.
Spring bed yang aku tiduri juga itu masih spring bednya si Windy. Terus aku nanya, mereka pindah kemana mak? Nah si emak ini diem aja, dia nggak jawab. Terus aku nanya lagi, orangnya pindah kemana mak? Kataku. Nah si emak ini ngomong bahwa si Windy itu meninggal di kamar itu dalam kondisi gantung diri. Wah, itulah penyebab mengapa teman-teman aku nggak ada yang berani tidur di kamar tengah. Karena mereka sendiri kebetulan semuanya itu sudah mengetahui dan pernah diganggu sama si Windy tadi. Wah, nah setelah mendengar cerita dari si emak, besoknya aku ngomong sama Pak Broto kalau aku mau pulang kampung saja. Kecuali Pak Broto mau mencarikan rumah di tempat lain agar kami bisa tidur dengan nyenyak, tidak ada yang mengganggu. Cerita ini berdasarkan kisah nyata yang aku alami, Wak. Dan buat teman-teman yang memiliki cerita horor dan ingin diceritakan di channel ini, silahkan kirim ke email aku ya. Aku mohon maaf bila mana ada kesalahan dalam berucap ataupun mengambil video maupun audio yang kurang nyaman, mohon dimaklumi. Adapun kritik dan saran, silahkan tuliskan di komentar. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Dan mohon jangan lupa subscribe, like, and share agar channel aku ini berkembang, Wak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.